Oke bro, sebelum kita lanjut dengan teknik ke-15, kita harus tahu dulu apa perbedaan antara kontemplasi, konsentrasi, dan meditasi. Kontemplasi berarti berpikir yang diarahkan. Kita semua berpikir, tapi itu bukan kontemplasi. Karena pikiran kita biasanya tidak terarah, samar, dan tidak menuju kemana-mana. Sebenarnya, itu bukan berpikir yang sesungguhnya, tapi lebih seperti asosiasi bebas, seperti yang dikatakan para Freudian. Satu pikiran menuntun ke pikiran lain tanpa arah dari kita. Misalnya, dirimu melihat seekor anjing di jalan. Pikiranmu langsung memikirkan tentang anjing. Lalu mungkin dirimu teringat akan anjing waktu kecil yang pernah membuatmu takut. Dari situ, dirimu mulai mengenang masa kecilmu. Anjing sudah terlupakan, dan dirimu mulai melamun tentang hal-hal lain. Dirimu berputar-putar. Cobalah saat dirimu sedang santai, telusuri kembali pikiranmu. Dari mana asalnya? Dirimu akan melihat bahwa tidak ada hubungan logis antara satu pikiran dan yang lain. Hanya rantai asosiasi dalam pikiranmu. Tulislah apa saja yang muncul di pikiranmu. Dirimu akan terkejut. Tidak ada hubungan antara satu pikiran dan yang lain. Dirimu menyebut ini berpikir? Ini hanya rangkaian asosiasi. Pikiran satu menarik pikiran lain, dan dirimu terbawa. Berpikir menjadi kontemplasi ketika tidak lagi berjalan lewat asosiasi, tapi diarahkan. Ketika dirimu mengerjakan suatu persoalan secara sadar, dirimu menyaring semua pikiran yang tidak relevan. Dirimu mengarahkan pikiranmu hanya pada satu hal. Pikiran akan mencoba kabur ke arah lain. Tapi dirimu menutup semua jalan samping itu. Seorang ilmuwan yang sedang memecahkan masalah, seorang logikawan, atau matematikawan yang bekerja pada soal, mereka sedang berkontemplasi. Seorang penyair yang merenungi bunga juga sedang berkontemplasi. Hanya ada penyair dan bunga. Dunia lain disingkirkan. Kontemplasi adalah berpikir yang diarahkan, logis, rasional. Berbeda dengan pikiran biasa yang acak. Sains berdiri di atas kontemplasi. Lalu ada konsentrasi. Konsentrasi berarti tetap pada satu titik. Bukan berpikir, bukan kontemplasi. Tapi benar-benar berada di satu titik, dan tidak membiarkan pikiran bergerak sama sekali. Dalam berpikir biasa, pikiran seperti orang gila yang berlarian. Dalam kontemplasi, orang gila ini diarahkan. Dalam konsentrasi, dia tidak diizinkan bergerak sama sekali. Energi pikiran sepenuhnya menempel pada satu titik. Yoga berurusan dengan konsentrasi. Pikiran biasa mengembara bebas. Pikiran ilmiah diarahkan. Pikiran yogi difokuskan hanya pada satu titik, tanpa gerakan. Dan kemudian, ada meditasi. Dalam pikiran biasa, semua arah terbuka. Dalam kontemplasi, hanya satu arah terbuka. Dalam konsentrasi, hanya satu titik terbuka. Tapi dalam meditasi,
bahkan titik itu pun tidak ada. Meditasi adalah tanpa pikiran. Ini adalah 4 tahap: berpikir biasa, kontemplasi, konsentrasi, dan meditasi. Meditasi berarti tanpa pikiran, bahkan konsentrasi pun tidak diperbolehkan. Pikiran sama sekali tidak diizinkan ada. Karena itu, meditasi tidak bisa dipahami oleh pikiran. Pikiran hanya bisa mencapai konsentrasi, tapi tidak lebih. Dalam meditasi, bahkan satu titik pun dicabut. Tidak ada arah. Tidak ada titik. Tidak ada pikiran. Berpikir biasa adalah kondisi paling rendah. Meditasi adalah kemungkinan tertinggi. Yang terendah adalah asosiasi pikiran, yang tertinggi adalah tanpa pikiran, puncak dari kesadaran. Oke bro, sekian dulu episode kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih bro.